Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan durian ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan durian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati jamaah Masjid Nurul Iman Rukut Harapan ya, yang hadir pada sholat subuh pagi hari ini semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan sekaligus sholat subuh berjamaah, dan saya diberi kesempatan untuk bisa sharing, berbagi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, dan tambah berkah dalam hidupnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Saya ini tetangga, tapi baru sekali ini di Masjid Nurul Iman ini. Padahal kemarin saya ke Trenggalek ya, ke Magetan ya, jenis yang besar-besar ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Kalau kemarin di Trenggalek itu antrinya 5 bulan ya, pesennya 5 bulan. Nah ini kok pas kosong ini tanggal 2 saya lewat Bu Heru ya, Prof Heru Santoso dulu di sini ya. Nah, Dr. Lesmono itu juga tim saya ya. Kemudian bisa tanggal 2 ya. Alhamdulillah saya posisi di Surabaya nanti untuk IBI Jawa Timur ya. Ulang tahunnya IBI sehingga saya bisa di sini. Besok ke Jogja, terus ke jadwalnya Jogja, terus Mojokerto, terus Pasuruan, Gresik, terus Jakarta, Palembang ya, Palembang, Rumah Sakit Gatot Subroto ya, terus kemarin Batam, Cilacap, Pontianak, Banjarmasin, Bali, kemudian Bogor ya, sekeliling sini ketemu ibu-ibu semuanya. Ini tolong yang muda-muda membantu tim IT ya. Sini sudah sempurna, habis bagus semuanya, jamaahnya, masjidnya, lingkungannya sudah bagus. Dibantu yang muda-muda. Ada target kita bahwa mengajak anak-anak muda itu seneng ke masjid. Itu tantangannya bapak-bapak ini. Kalau ngurus dirinya sendiri itu gampang. Kalau ada orang sukses sendiri itu gampang. Tapi bisa mensukseskan orang lain, keluarganya, tetangganya, itu baru hebat. Kalau bahagia sendiri itu gampang. Tapi bisa membahagiakan jamaahnya, membahagiakan yang lainnya, itu baru yang sesungguhnya. Jadi orang yang egois, orang yang mementingkan dirinya sendiri, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Masih gelare banyak lah, profesor, doktor, BKI, AKMS, BKKBN, Siskamling, KB dipek. Tapi kalau dia masih merasa dirinya paling hebat, paling benar, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya orang sing ngeyelan itu penyakitan, cepat mati. Tapi orang yang memaafkan, mengalah, gak tersinggungan, itu mulia di hadapan Allah dan dia pasti sehat. Kenapa kok begitu? Selnya remodeling. Selnya itu bergerak menuju positif. Karena hormon stresnya itu langsung, ibu kalau mangkel, gak enak, gak cocok, itu langsung
Hormon perusaknya itu kayak air mancur. Cuwot, cuwot, cuwot. Begitu panjenengan, wis gak apa-apa, wis gak apa-apa, wis. Ya wis aku sing salah, wis mohon maaf, mohon maaf. Itu langsung nutup ini hormon stresnya. Yang keluar adalah hormon kebahagiaan. Bukan hanya itu, hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Tapi Allah memuji, Allah gedek-gedek. Gitu deh akhlaknya dari jamaah Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan. Allah memuji, bukan manusia memuji. Kalau manusia memuji, belum tentu Allah memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji. Karena dia akhlaknya mulia. Makanya jok ngeyel-ngeyelan, ya. Di sini kan enak tenang. Lah orang diem itu ada risikonya berat. Orang yang sering diem ngomong, itu risikonya kalau tidak jantung ya kanker. Kok tahu Pak Agus? Kenapa? Penyebabnya apa? Bapak tahu ya? Karena banyak oksigen masuk. Makanya orang yang ngomong, orang yang ngimami, orang yang koriah itu orangnya sehat. Kenapa? Oksigennya banyak masuk. Gitu loh. Jadi jangan suka diem. Tapi ojo kakean ngomong juga. Akan ngomong, makan orang diem introvert. Ada ya kadang-kadang tipe orang yang ada masalah tapi tidak berani ngomong, dipendem. Itu risikonya menekan itu. Tapi ojo semua masalah dikomentari. Makanya Rasulullah selalu ngajari proporsional. Sedang-sedang saja. Itu orang yang cerdas. Banyak orang sekarang pandai tapi nggak cerdas dia. Apalagi sudah dipengaruhi oleh medsos, HP. Banyak orang sudah diperbudak HP. Makanya saya waktu pandemi HP tak tutup. Saya buka Al-Quran. Karena semua stres. Begitu Al-Quran, tenang hatinya. Makanya backingnya harus Allah. Hati-hati loh, HP itu banyak merubah hati kita. Pemicu penyakit banyak dari HP. Jangan dikira orang males gerak. Tapi untuk jamaah di sini saya cerita dari Pak Nur Hidayat tadi, ada olahraganya, ada senamnya. Wah bagus Kak. Komplit guys. Ibadahnya bagus. Cuman sing pensiun melakukannya alon-alon. Ini stres ini. Orang yang melakukannya alon ini stres ini. Otaknya cemet, kakean yang dipikir. Biasa aja, biasa. Nggak usah sensi, ya. Biasa, ibu-ibunya bagus. Bapak-bapaknya harus dirubah. Bapak-bapak jangan kalah sama istrinya. Kalau ada istri yang ngomong, aku bisa menguasai bapak, bojoku manut be aku. Oh itu neraka tempatnya. Bahagiakan suaminya, itu surga. Nggak usah terlalu takut. Beliau-beliau ini orang-orang punya pikiran semuanya kok. Makan nggak banyak kok. Duren boleh, gule boleh. Ojo di rumah dikai kolo, lemes gini digetak langsung kik mati. Kok mau? Saya nggak mau. Saya sama istri saya ojo ngatur aku pemimpin. Saya bisa ngasih tauladan, tapi silahkan kalau memberi masukan, malah enak, mas, ini, enak diskusi malah. Jangan mau diatur, salah itu. Ibu-ibu masuk surga gampang, sholat bagus, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami. Sering nggak nyium tangan suaminya? Kalau itu sering, insya Allah panjenengan ahli surga, kelihatan wajah-wajahnya ini kelihatan, ya alhamdulillah, ya. Ya ada 1-2 yang pakai kursi itu berarti itu jengkelan itu ya. Itu mangkelan. Loh betul ini, banyak yang ngatur saya. Ada kanker payudara. Saya sekarang dikonsuli kanker payudara, metastase paru dan otak. Yang satunya ini kanker usus, metastase liver dan paru. Saya tanya berapa kali, Bu sebelum kena kanker ini ibu ada ndak enak dengan siapa? Jujur dengan saya. Dengan suami saya Pak Agus.
Jelas sudah. Nah bapak-bapak, ayo aktif. Tapi saya tadi lihat udah bagus, ada traveling ya, tadi diceritani Pak Nur, komplit pokoknya ini. Nurul Iman bisa untuk contoh ya segalanya. Tapi bapak-bapaknya ayo semangat, gembira ya. Jangan mau tak masih kolup ya. Gulai itu masih enak, sate itu masih enak, durian itu masih enak ya. Saya kemarin 60 tahun dikasih durian musangking sama istri saya ya. Jadi di rumah saya sekarang ada musangking, ada duri hitam, ada montong, ada. Saya dikasih kemarin dari Trenggalek, dikasih varian Repto terbaru. Ya, alhamdulillah. Makanya beda, orang ahli masjid, ahli puasa, ahli baca Al-Qur'an, ahli sosial, ahli sedekah itu beda dengan yang lainnya. Beda. Kelihatan sudah beda. Ya. Kayak wajahnya, hatinya bersih ya. Makanya detox hati ini. Pikiran ini dibuat mindsetnya harus positif. The power of mindset. Itu tidak ada takut dengan makanan. Biasa. Karena semua itu rezeki dari Allah. Nurun, mengikuti Rasulullah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi dengan sedekah. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Mente boleh. Kacang, oh bagus untuk jantung. Kacang itu sangat bagus untuk jantung, asal sak gegem. Nek sak blek cekot-cekot loh itu loh. Duren sak pongge, oh bagus, energi, serotonin untuk kreatif inovatif. Nek sak glondong ya stroke, mati. Jangan berlebihan. Sate boleh, boleh sak sondok, rong sondok boleh. Wong sama, 2 sondok sama 10 sondok rasanya sama. Alhamdulillah, mindsetnya positif. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Maka sel-sel ini menggerakkan, mempersiapkan bahwa kalau makan sate ini menjadi energi untuk kita bisa beribadah dan bisa berkarya. Tapi nek wedi dhisik ya apa ya kolesterolku ya apa ya satene utuh kolesterolnya naik. Belum dimakan ini. Kenapa? Pikirannya kotor. Akhirnya satenya tidak dimakan tapi dimut. Ngisin-ngisini ya. Saya kemarin di Cilacap datang langsung sate Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Wong nggak makan saben hari. Yang bahaya itu kalau sate saben hari, lah itu berisiko. Kalau seminggu sekali, 1 bulan sekali, oh nikmatnya luar biasa itu. Malamnya seafood, setelah motivasi durian bawor. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan durian ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan durian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang takut hati ini kotor, pikirannya proyek, gak tahu sedekah, ngentit aja pikirannya, korupsi aja. Hati-hati loh, makan haknya orang lain itu pemicu daripada penyakit. Kenapa? Bentrok di dalam. Hati nuraninya ini bentrok, ndak enak. Tapi kalau orang sedekah membahagiakan, hilang penyakitnya. Kenapa bahagia? Hormon endorfin, hormon kebahagiaan yang muncul, hormon-hormon positif semuanya. Gitu loh, ya. Jadi ayo hati yang bersih, pikiran yang positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya tadi saya nirukan sama imamnya yang bagus, imamnya luar biasa ini. Bacaannya jangan menilai. Makanya orang itu ngaji. Ngaji itu bukan hanya Al-Quran tok. Kehidupan ini ngaji. Saya kalau ngomong sama si A dia tersinggung, besok enggak saya ulangi. Kan banyak orang pancet. Aku gak seneng ngomonganmu kok mbok tokno terus. Pancet. Enggak mau introspeksi diri. Pandemi itu kan membuat kita untuk introspeksi diri, muhasabah.
Ramadan itu kan untuk muhasabah. Bapak Ibu ini sudah dapat sertifikat 2 loh dari Allah. Insya Allah lulus pandemi, dan kedua adalah lulus Ramadan. 2 sertifikat itu untuk bekal kita ke depan makin sehat, makin sukses, makin bahagia, dan makin berkah. Ini sudah fase endemi. Sudah tidak usah takut lagi dengan COVID. Tapi pakai masker, tidak pakai masker, tidak masalah. Yang penting aman. Disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, banyak vitamin mineral, banyak doa, dan sedekahnya. Ya. Pakai masker itu kan sindiran dari Allah. Bahwa ojo kakean ngomong. Ojo mangan. Nah, disindir sama Allah itu. Ya, ya, kita harus ingat orang lain. Sebetulnya masalah itu selesai kok. Kalau yang kaya menolong yang miskin. Masalah sekarang yang lagi digembar-gemborkan stunting, oh gampang. Yang sing lemu-lemu iku awake daginge tempelno sing kuru-kuru lak semari. Ya, kan gitu. Simpel aja kok. Yang membuat sulit ya diri kita sendiri. Ya sirdu wala tu'asidu. Permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Jadi kalau ada orang yang merasa hidupnya masih sulit ini, ya dari dirinya sendiri. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hidup ini ada warning, ada alarm. Awakku kok loro kabeh, istirahat to. Supaya selmu recovery. Duitku kok angel, sedekah. Nanti Allah yang akan memberikan. Allah itu maha kaya. Yang krisis itu kita sendiri. Sudah tidak usah mikir pandemi gelombang ketiga, tidak ada. Tapi kadang-kadang banyak orang dihantui oleh 2023 terjadi krisis. Betul? Dari diri kita. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Asal kita mau memohon, kita mau introspeksi diri, kita mau taubatan nasuha. Kita mengakui banyak-banyak kesalahan dari diri kita. Kita mohon ampun. Kita ingin berjanji tidak mengulangi lagi, dan kita akan beramal soleh selanjutnya dan lain sebagainya. Banyak ibu-ibu akhir 2022 tak ajak, Bu ayo nang mall Bu. Blonjo akeh diskonan, cuci gudang, murah-murah barangnya apik. Jawaban ini, males Pak Agus gak duwe duit, krisis. Ya Allah nunjuk tok innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Apa ngomongmu krisis, tak turuti. Hati-hati loh ya. Hati kita harus dibersihkan dulu. Kalau panjenengan hatinya bersih, pikirannya positif, ucapannya bagus, actionnya bermanfaat, tidak ada capek-capek. Jadi kalau ada orang yang masih nyeri-nyeri dan lain sebagainya, itu berarti hatinya kotor. Pikirannya masih negatif, ucapannya tidak baik, actionnya belum bermanfaat untuk orang banyak. Itu harus dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak akan mau berubah. Kita ini sudah orang-orang dicintai Allah loh. Masih diizinkan untuk hidup saat ini. Teman-teman saya sudah tidak ada semua, Bu. Dulu kalau sholat zuhur berjamaah itu barengan kita, ngobrol, makan bersama, kumpul di satu tempat di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sekarang tidak ada semua. Profesor, kompresor, provokator, amblas kabeh. Pemenasing gak ono virusnya, alah, mati. Mana jangan ada sombong. Mesti aku ngene. Amblas kabeh. Ya. Tadi saya lihat di sini sepuh-sepuhnya bisa jadi tauladan. Masih aku lebih saya juga lansia, saya 60 tahun. Tapi itu bagus sekali, perlu dicontoh itu. Tapi banyak 1-2 yang masih gaya, ya, peh kaya, peh pinter, titipan, pinter titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain.
Kalau hidupnya tidak enak, dia tidak pernah nyalahkan si A, si B, tidak pernah nyalahkan regulasi, tidak pernah nyalahkan yang ini, yang itu, tidak pernah. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau nerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Makanya yang menyebabkan sakit itu egois. Kok tahu Pak Agus? Nah, coba nih kita foto. Pas foto cekrek, mesti yang dicari kan gambarnya dia sendiri. Ada tak orang foto nyari gambarnya orang lain? Jarang lah. Mesti gambarnya awake dhewe. Nek pas gambarnya apik terus ngomong, kirimen ya, kirimen, share. Itu bus egois orang itu. Coba nek elek, lu elek, hapusin itu, delete. Orang yang baik itu yang gini, pas gambarnya elek, gak apa-apa, kirimen ae. Ono sing ayu ya ono sing elek, ono sing nom ya ono sing tuwek, kan? Gak apa-apa Mas ya ompong, yang penting hatiku bahagia, kan gitu. Betul? Wong titipan. Makanya syukuri apa yang diberikan sama Allah ini. Sehat ini, itu titipan dari Allah triliunan. Bukan miliar, triliun. Pernah panjang nyekel duit sak miliar tapi belum tentu. Ini triliunan Allah memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku, tidak akan mampu. Dengkulnya panjenengan itu nek operasi total keni replacement, dengkulnya hancur, ganti dengkul baru dengan alat, bukan ciptaan Allah. Ciptaan Allah selalu lebih baik, lebih bagus, lebih lengkap, makanya tidak bisa dinilai. Baru dengkul itu ganti dengkul 150 juta, nek 2 300 juta. Dengkul dok ini. Kemarin senior saya ada yang otaknya buntu, maka dipasang stent. Jadi stent itu bukan hanya di ginjal, bukan hanya di jantung saja, di otak ini ada. Pembuluh darahnya dempet terus dipasang stent. Satu stent 200 juta. Dia pasang stent 2, satu kiri kanan. Makanya pikiran yang normal, yang baik, jangan dirusak sendiri. Isi dengan istighfar, isi dengan zikir, isi dengan baca Al-Quran, isi dengan banyak sedekah menolong orang. Staf saya kemarin anaknya tidak bisa mendengarkan karena kena virus sehingga telinganya tidak bisa mendengarkan. Butuh alat kecil dimasukkan di telinga. Harganya 400 juta. Kemarin cerita saya, Pak Agus, ini anak saya yang saya belikan Xenia. Lho nanti mobilnya, itu tak masuk no kupingnya anakku. Xenia kan 400 juta mobil sekarang. Loh Mas, 2 Mas, kiri kanan. Gak kuat Pak Agus, 2 800 juta. Tak pasang 1 tok, harusnya stereo. Coba panjenengan. Kalau pasiennya Pak Agus bagaimana? Pasien paliatif, loh pakai oksigen 2 sehari itu, tabung 2, kadang-kadang sampai 6, 8. Ini 2, butuh 1 hari 3,6 juta untuk oksigen, untuk udara itu. Nah kalau kembali ke 60 tahun seperti usia saya, maka total kurang lebih 100 miliar. 100 miliar panjenengan pernah ditagih sama Allah. Panjenengan naik pulang gitu terus tok assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Oksigen dok, enggak usah rumah, enggak usah anak, enggak usah macam-macam semua, hanya oksigen saja yang dihirup udaranya, enggak usah mata, enggak usah jantung, enggak usah yang lainnya. Panjenengan jawab, enggak bisa. Pengen itu, blek mati panjenengan.
Makanya syukuri apa? Dan syukur itu 4 bilisan. Sebutkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapkan. Kenapa? Sel ini bergerak semua. Begitu panjang menyebut nama Allah, maka sel ini mengeluarkan hormon-hormon positif semuanya. Bangun semuanya, selnya. Makanya ada sel berzikir, ada sel bernyanyi, ada sel baca Al-Quran. Sebab, tapi sel ini dirusak sendiri dengan ngamuk, dengan emosi, dengan gaya, pamer. Yang kedua, kalau ingin sehat, jangan sensi. Jangan perasa, jangan tersinggungan. Enggak ada apa-apa lo mencap-mencep aja. Gak sudi aku, gak sudi. Enggak ada apa-apa, enggak ada sing ngrasani kok. Kok gak sudi. Sensi. Makanya saya kemarin sebelum pandemi kan lihat orang-orang bagaimana begitu euforianya. Apalagi dengan HP. Waduh, orang sudah diperbudak HP. Kemarin ada tetangga saya itu pergi ke kantor, HP ini carry, balik. Nah istrinya carry gak balik Pak, disuruh naik Gojek. Wes rusak sudah. Iya, HP-nya hilang itu lo malah marah. Istrinya hilang itu alhamdulillah malah. Allahu Akbar. Yuk kita istighfar 3 kali yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Saya sekarang makin sayang dengan istri saya makin sayang dengan suami saya makin sayang dengan anak-anak saya, dan saya makin sayang dengan saudara-saudara teman-teman saya semua. Jangan sampai ada musuh 1 orang pun. Musuh 1 terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Banyak sekarang grup-grup WA itu pecah karena saling menjelekkan, saling merasa dirinya paling benar, opininya paling, aduh saya sedih sampean. Makanya saya dieloni gak ahli gape gak popo. Aku boleh bagus kok angel gak masalah. Aku gak mau reken gak masalah, tapi saya gak direken sama Allah, itu masalah besar untuk saya. Ayo baca Al-Quran, itu surat-surat cintanya Allah, janji-janji Allah yang pasti, tidak ada yang meleset sedikit pun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil debu zarah panjenengan berbuat baik pasti dibalas. Demikian juga panjenengan berbuat jelek. Makanya jangan suka membicarakan orang lain. Small mind, discuss people. Pikiran bijik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa membicarakan saudara kita, teman kita yang sedang kesusahan, sedang ada masalah, bagaimana kita bisa menolong. Tapi saya harapkan jamaah Nurul Iman ini great mind, discuss ide. Bagaimana kita maju, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita tetap sehat olahraganya, bagaimana tetap kita happy untuk travelingnya dan lain sebagainya. Wah, salut saya. Orang itu loh, dulu masanya euforia sebelum masuk kerja, kalau pergi-pergi, alah guaya. Terutama mak-mak. Padahal pandemi itu dampak yang paling berat lah mak-mak. 71%. Bapak-bapak main 29%. Kenapa kok mak-mak? Lah penggawean kan ngeluyur, ngerasani kono, ngerasani kene, ngerasani kono. Maka dampaknya paling stres banyak. Maka enggak usah heran kalau ada ibu-ibu dijak omong kok meneng gak respon. Itu sisa-sisa stres. Tapi ada ibu-ibu juga yang gak dijak omong tapi ngomong dewe. Itu stres temenan itu. Itu stres yang sungguhan, ya. Dulu kalau ibu-ibu masuk kantor seret, tak lihat tak amati gini. Itu naruh sepeda motor seret, halus. Terus tidak langsung masuk, mesti buka tas, seret. Terus tidak tahu ngambil lopong. Sampai gulu-gulu barang, bokong banget. Terus baru dimasukkan, seret. Terus gitu tidak masuk langsung, tak pikir langsung masuk kerja. Enggak. Terus ngambil HP ini sing baru mau. Terus diangkat, seret, terus gini.
melet-melet di toto maneng ini mbuar dipamen terus apa terus masuk baru masuk idik. Begitu pandemi ada Pak Agus, tidak ada. Kenapa? Lah mulutnya ditutup pakai kerobong kabeh. Jadi sepeda motornya diuncalno grobiak terus langsung masuk. Stres. Saya kan juga gitu. Apa Pak Agus stres? Stres saya. Wong saya masuk terus kok. Kan yang lain boleh work from home, saya masuk terus. Karena pasien saya tidak bisa ditunda. Kalau pasien lain boleh ditunda, saya tidak bisa ditunda. Saya masuk terus. Staf saya 50% terpapar. Jadi kalau jalan nggak sopo-sopoan. Kalau dulu sebelum pandemi, Pak Agus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Agus, selamat pagi Pak Dokter, selamat pagi. Karena lihat wajahnya, lagi tutupan kabeh, podo-podo tutupan nih. Tadi melaku nginceli kayak gak sopo. Kalau saya dijajari orang, seret gitu jalan, terus sebelahku waktu langsung. Betul ya, betul pernah gitu ya. Nggak ngerti kalau batuk itu sebetulnya itu nikmat dari Allah. Tapi penempatannya beda. Pada waktu pandemi berbahaya. Kalau sekarang itu mengembalikan jantung kita. Jadi salah satu mekanisme untuk membuat jantung sehat itu batuk. Kenapa batuk? Banyak oksigen masuk. Makanya orang nek dirasani terus tersinggung kok. Itu kenapa serangan jantung? Karena diempet. Coba kalau dirasani orang di depannya langsung watu wae. Waras panjenengan. Dheke sing kelenger, ya toh? Batuk. Jadi jantung yang tidak bergerak itu namanya kardiomiopati. Kenapa? Di rumah terus 2,5 tahun. Kan 2,5 tahun ya pandemi itu ya. Di rumah, stres itu. HPA sistemnya interleukin 6. Makanya kemarin senior saya ngomong, Pak Agus, omongannya Pak Agus yang nang YouTube ini bener kabeh. Apa Pak? Kok iso ngono? Aku ini mengalami. Nyonyaku itu ke pasar sehari bisa 3 kali, senam dan lain sebagainya. Aku yang di rumah ini stres sendiri, takut kalau ketularan, sehingga muncul diabetesku. Batu empedunya muncul dan lain sebagainya. Semua jelek, kolesterolnya jelek semuanya. Dan otaknya ini tadi cemet tadi. Karena pusing terus, tensinya naik terus, akhirnya otaknya cemet. Jadi orang yang stres itu energinya banyak keluar. Termasuk emosi itu stres. Sehingga selnya gampang cemet. Tapi kalau seperti jamaah Nurul Iman ini bahagia semuanya, makanya selnya kuat. Nglakune yo enak ae nginceli kae. Ya, alhamdulillah. Nek bapake alon-alon ngene. Wis mangan kulup diseneni terus. Salai dhewe. Ayo gembira. Ke masjid. Beda orang yang sholat tahajud beda dengan yang tidak tahajud itu beda. Beda. Orang yang baik dengan orang lain bisa menerima pendapat orang lain pasti bahagia. Maka kita jadilah problem solver, jangan troublemaker. Banyak orang yang jadi troublemaker. Ayo kita cerdas. Makanya kalau komunitas saya namanya komunitas mencerdaskan kesehatan masyarakat. Ada grup saya. Nanti kapan-kapan ibu-ibu yang senam-senam tak kasih terapi senyum tertawa. Terapi itu bukannya dokter tok, pil. Terapi musik, terapi olahraga, terapi baca Al-Quran, terapi zikir, terapi baca sholawat, terapi sedekah. Banyak. Ya, ini senengane nang dokter pil lain. Ketemu nang pasar gue tas kresek sampe obatmu piro 10, aku 20, sip. Oh badan kok disasi obat-obatan. Hatinya bersihkan, detox dengan banyak istighfar, zikir, baca sholawat. Mindsetnya dibuat positif. Bapak-bapak, bukan saya ngajari berontak. Panjenengan ini pemimpin, Pak. Ojo mau diatur.
Aja dikai kulup ae. Godhong gedang, kayak godhong gedang, kulup godhong gedang. Langsung ngene-ngene.